Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meninjau langsung latihan gabungan TNI Dharma Yuda 2023 di Pusat Latihan Tempur Marinir 5 Baluran di Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur pada Selasa 2 Agustus. Seusai melihat latihan gabungan TNI, Mahfud MD yakin Indonesia dapat terjaga dan terlindungi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, para Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meninjau latihan gabungan TNI Dharma Yuda 2023 di Pusat Latihan Tempur Marinir 5 Baluran, Situbondo, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Kunjungan Mahfud MD dan Yudo Margono turut dihadiri Kepala Staf 3 Matra TNI, yakni Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana Muhammad Ali, dan Kasau Marsikal Fajar Prasetyo. Mahfud MD merasa bangga kepada prajurit TNI yang telah menunjukkan sikap profesional dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai pagi hari ini, saya bersyukur bisa hadir mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melihat latihan gabungan 3 Matra TNI. Saya bersama Panglima dan 3 Kepala Staf dan para pejabat-pejabat utama di lingkungan TNI. Saya merasa sungguh sangat bangga melihat sendiri dan sangat berkesan di hati saya betapa para prajurit TNI di bawah bimbingan dan kepemimpinan para pejabat-pejabat tingginya telah menunjukkan sikap profesional, kapabilitas, dan terutama semangat untuk menjaga NKRI. Mahfud menyadari dari sudut fasilitas, anggaran, maupun teknologi mungkin masih agak ketinggalan. Namun begitu masih ada semangat cinta tanah air di jiwa prajurit untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kegiatan latihan gabungan TNI ini, Mahfud MD dianugerahi warga kehormatan dari pasukan elit TNI Angkatan Laut Marinir. Dito Rasito, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bagi para koruptor belum juga disahkan. Diperlukan kehati-hatian dalam menentukan apakah aset tersebut merupakan hasil tindak pidana atau bukan. Meskipun dilakukan secara daring maupun luring. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Hatta Ali, mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2012 hingga 2020 dan juga Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Di sela-sela seminar nasional yang digelar di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, dengan para tamu undangan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, dan akademisi. Dengan tema perampasan aset hasil tindak pidana, bisakah diterapkan dalam KUHP baru? Membahas terkait rancangan undang-undang yang hingga kini belum juga disahkan oleh DPR RI. Menurut Muhammad Hatta Ali, dalam pembentukan undang-undang dalam hal ini, undang-undang perampasan aset tidaklah mudah, karena banyak undang-undang yang terkait. Dan juga perlu kehati-hatian dalam menentukan apakah aset tersebut hasil dari tindak pidana atau bukan. Pemerintah juga harus memiliki perjanjian bilateral antar negara untuk dapat merampas aset koruptor di luar negeri. Banyak proses dan bahkan saya dengar sudah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya ini tidak gampang, sebab menerapkan rancangan undang-undang yang nantinya akan menjadi undang-undang, dia harus melihat semua undang-undang yang terkait dengan undang-undang perampasan aset. Banyak undang-undang terkait, ya, undang-undang tindak pidana korupsi, KUHP, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya korporasi dan sebagainya. Nah, ini harus dilihat. Jangan sampai menimbulkan justru pertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, ini mungkin faktor kesulitan yang dialami sehingga sampai sekarang ini ya rancangan ini belum terwujud. Diketahui sejak bulan Mei lalu, pemerintah telah menyerahkan surat presiden yang berisi usulan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hingga kini belum juga ada pembahasan dalam rapat paripurna. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Tujuan yang pertama